wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Zayana. Saya dari Prodi PGRI, NPM 2501030038. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh dan sholat. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci, sedangkan menurut syara adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, benda-benda lain dari dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Mengapa sih toharoh menjadi syarat sah sholat? Karena Allah tidak menerima sholat tanpa adanya kesucian. Macam-macam alat untuk bersuci atau toharoh, yaitu yang pertama ada air mutlak, yang kedua tanah yang suci, yang ketiga pasir, yang keempat debu, yang kelima batu. Macam-macam air, jika dilihat dari jenis hukumnya itu ada 4. Yang pertama, air mutlak. Air ini air suci yang dapat mensucikan. Air ini bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib, dan membersihkan najis. Contohnya yaitu air hujan, air salju, air laut, air embun, air sumur, air dari mata air, dan air sungai. Yang kedua itu ada air mustakmal, yaitu air yang habis dipakai untuk bersuci. Hukumnya suci namun tidak mensucikan. Yang ketiga itu ada air yang bercampur dengan barang yang suci. Contoh barang sucinya adalah sabun, kayu, dedaunan, dan lain-lain. Hukum air ini selama terjaga sifatnya, yaitu warnanya, bau, dan rasanya tidak berubah, maka air tersebut dihukumi suci. Jika sifatnya berubah, maka menjadi tidak suci. Contohnya yaitu seperti air teh, air kopi, dan lain-lain. Itu kan sudah ada warnanya tuh, udah ada sifat yang berubah, jadinya airnya jadi suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat ada air yang bernajis atau air muntah najis, yaitu air yang tercampur dengan najis. Toharoh ada 3 macam, yaitu yang pertama berwudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga tayamum. Yang pertama yaitu wudu. Menurut syara, wudu artinya memakai air yang suci untuk membersihkan anggota tubuh tertentu dengan tata cara tertentu yang diatur oleh syara. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah dari bagian kepala yang ditumbuhi rambut sampai ujung dagu dan tulang rahang bagian bawah, dan melebar dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Jadi seperti ini guys. Ya, ini ujung kepala yang sudah ditumbuhi rambut, sini sampai ke bawah. Yang ketiga ada membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat mengusap kepala, hanya sebagian kepala ya guys. Yang kelima mengusap 2 kaki hingga mata kaki. Yang keenam tertib, yaitu menjalankan runtutan wudhu secara urutannya. Tidak boleh asal-asalan. Apa sih yang akibatnya jika kita meninggalkan suatu rukun wudhu? Maka wudhu menjadi tidak sah dan tidak bisa digunakan untuk beribadah. Kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa membaca Al-Quran, seperti itu. Yang kedua ada mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan dengan niat untuk mengangkat dan menghilangkan hadas besar atau janabat. Mandi wajib diwajibkan ketika yang pertama keluar mani, berhubungan suami istri, sudah selesai haid, selesai nifas, selesai melahirkan, dan meninggal dunia. Media untuk mandi wajib yaitu menggunakan air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Yang ketiga ada tayamum. Tayamum adalah mengusapkan debu suci pada muka dan kedua tangan dengan niat dan tata cara tertentu. Tayamum adalah pengganti wudhu.
atau mandi di saat seseorang tidak bisa menggunakan air atau tidak dapat menemukan air. Rukun tayamum yaitu yang pertama niat, yang kedua menepukkan kedua tangan ke atas media tayamum atau ke tempat yang ada debunya. Seperti ini, meniupkan debu agar debunya berguguran, atau bisa seperti ini agar debunya rontok. Yang ketiga, mengusap kedua tangan ke muka dan mengambil debu lagi dan dirontokkan lagi dan mengusapkan tangan dari tangan kanan sampai tangan kiri. Lalu jika sudah seperti ini, kita gosok-gosokkan di sela-sela jari. Apa sih perbedaan mandi wajib dan tayamum? Jika mandi wajib, metode bersucinya dengan air, yaitu air mutlak. Sedangkan tayamum itu pengganti alternatif menggunakan debu dalam kondisi darurat. Kita akan membahas tentang rukun salat. Yang pertama itu ada niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tumaninah diam atau tenang sesaat, yang kesepuluh tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat, yang ke-12 duduk melakukan tasyahud akhir, yang ke-13 salam pertama, yang ke-14 tertib. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau dilaksanakan, maka sholatnya dianggap tidak sah. Adab kita saat sholat berjamaah sebagai makmum tidak boleh mengikuti imam di setiap gerakan sholat dan tidak boleh mendahuluinya. Yang pertama, apabila makmum mendahului imam atau menyamainya dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, apabila makmum mendahului atau membelakangi imam dalam mengerjakan dua rukun fi'li, dua rukun yang berupa gerakan, contohnya ruku atau sujud, maka sholatnya batal. Yang ketiga, apabila makmum mendahului atau melakukan secara bersamaan dengan imam pada satu rukun fi'li, maka sholatnya tidak batal, namun si makmum dianggap melanggar ketentuan berjamaah. Rukun-rukun sholat itu ada dua, dibedakan menjadi dua macam, yaitu rukun qauli, yaitu rukun ucapan, contohnya yaitu niat, membaca surah, dan yang kedua rukun fi'li atau perbuatan, yaitu contohnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Penjelasan singkat saya mengenai thaharah dan rukun salat. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.